Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Roh Kudus, roh kebenaran ini, supaya kita selalu benar dalam iman dan dibenarkan oleh Tuhan dan memampukan kita untuk mewartakan kebenaran iman kita kepada dunia di sekitar kita, apapun tantangan dan kesulitan, seperti juga yang dilakukan oleh Paulus. Karena dia menemukan kebenaran dalam iman akan Yesus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Para suster, oma dan saudari terkasih. Paulus itu sangat berani berbicara tentang Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Yunani, yang malah menganggap Allah itu dalam dewa-dewa yang mereka sembah. Tentu ini keberanian yang sangat hebat karena Paulus itu kan bukan orang Yunani. Dia orang Roma tetapi besar di Yahudi. Orang Yunani itu orang yang punya filsafat tinggi. Makanya kalau kita belajar filsafat, itu rata-rata filsuf-filsuf kuno itu berasal dari Yunani. Dan menurut orang Yunani, Yesus itu disalibkan karena dia bodoh. Tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan pengadilan Pilatus. Yesus kan diadili. Bahwa dalam kenyataan tuh Yesus melakukan hal-hal yang benar. Tapi kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu ketika diadili hadapan Pilatus, maka menurut orang Yunani, dia itu bodoh. Sedangkan menurut orang Yahudi, Yesus itu disalibkan, itu sebuah skandal. Karena dalam pandangan Yahudi, kalau sampai orang disalibkan itu karena dia punya masalah, harus diadili dengan penyaliban. Dan karena melakukan kejahatan. Paulus dulunya tidak percaya kepada Yesus kan? Dan dalam kisah awal, dia justru orang yang mengejar dan membunuh banyak murid Yesus. Tapi dalam cerita kisah para rasul hari ini, kita mendengar Paulus yang keluar dari lingkup Yahudi, dan pergi ke Yunani dan berbicara tentang Allah yang dia kenal dalam diri Yesus, yang justru bagi orang Yunani, Yesus itu tidak dianggap sebagai Tuhan karena dia bodoh. Bagaimana percaya kepada Tuhan yang bodoh? Maka Paulus pergi ke podium berbicara, karena di Yunani itu kan ada kebiasaan orang kalau mau berpidato dan berorasi, di mana-mana ada podium. Jadi dia pergi berbicara di situ, menyampaikan pidato, beradu argumen, kan memang latar belakangnya filsafat. Dan dia bicara tentang, saya akan mengatakan kepada kamu, Allah yang kamu sembah tapi kamu tidak kenal. Nah, ini kan berani sekali, di kandang orang lagi. Tapi apa yang membuat Paulus itu berani? Kira-kira apa ya? Apa? Dulunya Paulus itu dirasuki oleh roh kesalahan. Ya, iblis lah, iblis yang merasuki Paulus. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus, dia dirasuki oleh roh Allah yang dalam Injil juga disebut roh kebenaran. Dan Paulus
meyakini bahwa ia sudah berada pada posisi yang benar untuk percaya kepada Allah dalam Yesus, dan roh kebenaran itulah yang menjiwai Paulus sehingga dia berani dengan lantang berbicara tentang Allah yang dia kenal dan dia sangat yakin itu benar. Tapi untuk orang Yunani, mereka tidak menganggap itu benar karena memang mereka tidak mengenal Allah itu. Jadi roh kebenaranlah yang memberanikan Paulus untuk berani berbicara tentang Allah yang dia kenal. Para saudara terkasih, banyak umat Katolik atau pengikut Kristus atau kaum beragama yang mengaku bahwa mereka itu punya Allah. Sampai dengan kita Indonesia kan menempat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu karena kita semua percaya pada Allah. Tapi masalahnya, apakah kita percaya karena kita betul mengenal Allah itu atau karena memang terlanjur sudah diwariskan dan karena kita tahu tentang Allah? Kita juga kan belum mengenal Allah dengan lebih baik. Saya sendiri saja butuh usia sampai 49 tahun baru, belum 100% sih, tapi yakin mengenal Allah setelah menjalankan tugas sebagai imam. Dulunya waktu SD belajar agama, SMP, seminari tinggi, lebih dalam lagi belajar tentang Allah. Sampai ada banyak macam ilmu di situ, teologi lah, kristologi, eklesiologi, macam-macam dengan diktat yang tumpuk. Tapi itu tidak cukup untuk membuat saya mengenal Allah. Saya tahu tentang Allah, banyak sekali yang saya tahu tentang Allah. Tapi saya tidak mengenal Allah. Kenapa? Pengetahuan itu kita bisa input dari informasi, buku-buku, dan bisa masuk di otak. Tapi kalau mengenal itu butuh pergumulan, butuh ada bersama, butuh pengalaman. Sama dengan hidup kita. Misalnya para suster, karena ada di lingkup Keuskupan Denpasar, dari segi informasi saya tahu SFD itu ada 3 orang di Lombok. Itu saya sudah tahu. Tapi untuk mengenal lebih dalam suster bertiga, kan tidak cukup dengan informasi atau apa yang saya searching di Google. Perlu berada bersama suster dari hari ke hari, berbincang-bincang, bertukar pengalaman, sharing keberadaan. Jadi mengenal itu hanya bertumbuh dalam keberadaan bersama. Maka kalau mau betul mengenal Allah, memang tidak cukup dengan pengetahuan. Kita butuh selalu berada bersama dengan Allah. Maka dalam kenyataan, beda antara kenyamanan orang yang sering berdoa dan bermeditasi dan ikut misa harian untuk merasa nyaman bersama Allah dengan orang yang jarang berdoa, ikut misanya tunggu Natal, Paskah, dan Hari Raya. Karena mereka mengetahui Allah tapi tidak mengenalnya. Jadi kan dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Dan menurut Paulus, hanya roh kebenaranlah dari Allah yang mampu mengantar kita lebih dekat dan lebih dalam mengenal Allah. Tanpa dituntun oleh roh Allah, kita tidak bisa mengenal Allah itu. Maka sebenarnya kepada kita juga perlu bertanya, benar nggak kita mengenal Allah? Kita percaya iya, tapi kalau kita percaya bukan karena kita mengenal, itu juga mubasir. Seperti orang-orang Yunani, mereka percaya kepada dewa-dewa, tapi mereka tidak mengenal apa dan siapa itu dewa. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, dewa kan bukan pencipta kan? Bukan penguasa. Kalau kembali ke kisah penciptaan, roh itu dihembuskan oleh Allah pencipta ke dalam manusia pertama, bukan dewa. Kehidupan itu terjadi ketika ada roh, dan roh itulah yang dihembuskan Allah. Ketika sudah menciptakan manusia pertama dari debu, ia menghembuskan nafas, lalu bernafaslah mereka, baru terjadilah manusia. Sebelumnya sekedar patung, buatan dari tanah. Jadi hembusan roh itu yang membuat kita betul percaya kepada Allah. Nah, saya selalu bilang kita beruntung jadi orang Katolik karena kita punya Allah Roh Kudus. Yang lain juga pasti mengajarkan Allah Roh Kudus. Teman-teman Protestan juga pasti mengajarkan kan? Tapi kan beda. Bedanya di mana? Mereka ngomong Roh Kudus, tapi mereka tidak bisa membuat simbolisasi dari kehadiran Roh Kudus. Tapi kalau gereja Katolik, waktu dibaptis diurapi minyak. Minyak katekumen, simbol Roh Kudus.
Setelah itu krisma, lebih banyak lagi di dahi itu minyak tuh. Kalau orang ditabiskan, tambah di telapak tangan lagi itu. Simbol pengurapan Roh Kudus. Yesus kan bilang, Yohanes Pembaptis bilang, aku itu membaptis kamu dengan air, tapi dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, itu yang lebih penting sebenarnya, dibaptis dalam Roh. Dan gereja Katolik sangat kaya dengan Roh Kudus sebenarnya. Belum lagi ada Pentakosta yang kita rayakan nanti. Dan dalam Injil beberapa hari ini, Yesus selalu bicara tentang Roh Kudus itu. Nanti mau mati, lagi Roh Kudus itu menyepuh kita dalam sakramen perminyakan. Jadi Katolik itu sangat kaya dengan Roh Kudus dan terus diperkaya oleh Roh Kudus. Tapi orang susah mengenal Roh Kudus itu kalau tidak terus bergumul dalam doa dan meditasi. Karena hanya dalam ketenangan kita bisa merasakan sentuhan Roh Kudus. Dan inilah kenapa itu gereja Katolik itu sangat berbeda dengan gereja lain kan. Kita punya kebiasaan keheningan dan meditasi. Kalau teman-teman lain kan, pokoknya lah hiruk pikuk gitu. Tidak ada waktu untuk hening. Padahal Roh Kudus itu akan lebih menyatu dengan kita dalam keheningan. Jadi para suster yang terkasih, jangan sampai kita sih tidak. Maksudnya umat kita itu banyak percaya kepada Allah yang belum dikenal dengan baik. Dan untuk mengenal Allah dengan lebih baik, butuh pergumulan terus-menerus untuk dekat dengan Allah dari waktu ke waktu. Memaknai setiap pengalaman hidup sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Dan kebenaran iman itu terjadi justru ketika kita memang kelihatan tampak sebagai seorang pribadi pendoa. Walaupun dalam kenyataan juga ada banyak orang berdoa, tapi Farisi juga ya. Jadi pendoa. Kalau semakin berdoa, semakin kita tahu bahwa kita itu beriman. Tapi yang penting doanya tidak seperti gaya orang Farisi. Doa yang memang betul-betul karena mau bertemu dengan Allah yang rutin. Jadi akhirnya, ya memang susah bicara kebenaran iman. Susah bicara kebenaran iman, dan susah juga bicara kebenaran hidup. Tapi kalau ada roh kebenaran, kita akan selalu dibenarkan oleh Tuhan. Karena kebenaran itu juga relatif. Beda antara kebenaran matematis, kebenaran filsafat, dan kebenaran-kebenaran lain. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2 secara matematis itu benar. Tapi apakah kebenaran itu menyelamatkan? Ya, untuk dapat nilai bisa. Tapi untuk membahagiakan, kita tidak bisa bahagia karena jawab benar secara matematis. Puas iya, tapi belum tentu bahagia dan belum tentu menyelamatkan jiwa. Kalau dari segi filsafat, kebenaran itu artinya kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam kenyataan. Jadi bahasanya adequatio res et intellecto. Kebenaran antara apa yang ada di pikiran dan ada dalam kenyataan. Dan kebenaran iman itu adalah kesesuaian antara apa yang tertulis dalam kitab suci dan apa yang terjadi dalam fakta. Makanya Yesus itu selalu mengembalikan orang kepada kebenaran sabda. Ada sabda bilang begini, makanya terjadi begini. Yesus kan selalu begitu. Dan roh kebenaran itu sebenarnya dianugerahkan untuk membenarkan apapun yang pernah dikatakan oleh Yesus ketika Yesus masih hidup. Makanya Yesus bilang, aku akan kembali kepada Bapa, aku dan Bapa akan mengirim kamu roh kebenaran, dan roh itulah yang membantu kamu untuk mengerti dan memahami apapun yang pernah saya katakan kepada kamu. Jadi kita butuh roh kebenaran itu, dan jangan lupa Pilatus pernah bertanya kepada Yesus kan, apa itu kebenaran? Kenapa? Dia tahu kebenaran matematis, tapi dia tidak tahu kebenaran rohani, kebenaran spiritual. Kita itu butuh tuntunan Roh Kudus, roh kebenaran ini, supaya kita selalu benar dalam iman dan dibenarkan oleh Tuhan dan memampukan kita untuk mewartakan kebenaran iman kita kepada dunia di sekitar kita, apapun tantangan dan kesulitan, seperti juga yang dilakukan oleh Paulus. Karena dia menemukan kebenaran dalam iman akan Yesus, maka di Areopagus di Yunani yang tidak mengenal Allah, bahkan hanya menyembah dewa yang mereka tidak kenal, dia berani mengatakan, aku mau mengatakan kepada kamu, Allah yang tidak kamu kenal. Memang hasil akhirnya, orang bilang apa kepada Paulus? Lain kali saja kau omong gitu, kami tidak perlu kau omong gitu. Kan itu bagian akhir kisah para rasul tadi kan. Tapi Paulus tidak peduli. Makanya pada kesempatan lain, Paulus pernah bilang apa?
baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Nah itulah pekerjaan kita. Terus saja mewartakan, orang terima atau tidak terima, baik atau tidak baik, tabur saja terus. Yang penting kita melakukan itu dalam roh dan kebenaran iman. Semoga Tuhan memberkati kita.